Tetapi Itu kemana yang mereka? Apakah mereka menuju kepada hidup yang kekal? Tidak. makanya jujur aja, lama-lama saya nonton jadi ada timbul kebimbangan gitu. Ya Kok kalau begitu jangan begini ya? ditunda-tunda lah, Pak Jamie. Enggak begini. Masalahnya kalau misalnya itu kan sekarang giliran saya juga pelajari, ternyata banyak yang berasal dari Alkitab gitu. Ketika saya membaca Al-Quran dan Alkitab sampai selesai, saya simpulkan bahwa 75% bahan di dalam Al-Quran itu diambil dari Alkitab. Iya. Jadi orang Islam tidak tahu bahwa apa yang ada di kitabnya itu hanyalah contekan-contekan yang ada dalam Bible. Cuma terbolak-balik. Ya, kebolak-balik dan serampangan dan dibuat secara seringkas dan sesimpel mungkin. Sehingga orang yang baca jadi bingung. Jadi ibaratnya kok zaman Musa kan zaman sebelum Masehi. Tapi kok kenapa? Itulah makanya kan saya pengen itu bukannya mau membantah itu, bukan. Nah, dari kebimbangan saya juga pengen biar bisa ada pencerahan gitu. Islam atau Kristen, Bang Jamie? Saya mualaf. Oh, mualaf. Bagus ini, mantap ini untuk diskusi nih. Silakan Jamie naik ke sini. Ya. Maksudnya nyalakan kamera. Oke. Mualaf. Oke. Bang Jamie, Anda mualafnya kapan? Oh, udah lama. Sudah berapa tahun yang lalu? 30 tahun yang lalu. Ini mah bukan mualaf lagi. 30 tahun yang lalu. Silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Iya, maksudnya saya sih udah lama nonton. Nonton di TV sudah lama? Wah, udah lama. Tapi kenapa Anda Cukup masih lama. Islam? Ini saya tidak habis pikir nih. Anda sudah lama nonton Edis TV, tetapi di detik yang sama Anda masih Islam. Iya, soalnya kan saya kan nonton dari perdebatan ya saya juga kan bisa menilai sendiri gitu. Oke, Yang penilaian benar Anda gimana? Penilaian Anda maksudnya gimana? Ya coba saya saya juga bertanya-tanya gitu kan. Maksudnya ini kalau masalah begini berarti kalau memang Islam nggak benar, ini agama Islam di dunia ini banyak loh. Kalau memang nggak benar. Nah sekarang begini yang selalu Sebentar, begini. Tenang dulu, saya tanggapi satu-satu. Jangan melebar dulu kemana-mana. Okay. Jadi Anda punya pola pikir, Anda punya logika atau bangunan berpikir bahwa sesuatu yang diyakini oleh banyak orang, sesuatu yang banyak pemeluknya, bagaimana mungkin itu bisa salah gitu ya? Betul? Iya, bagaimana? Benar. Oke, baik. Jadi ini yang saya sebut dengan sebuah cacat logika. Di mana kebenaran itu ditentukan dari banyaknya penganutnya. Padahal kebenaran itu tidak dipengaruhi oleh banyaknya penganutnya. Sekarang saya tanya dulu. Ini menurut Tuhan Yesus ya. Di dalam agama kami, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Sungguh lebar dan luaslah jalan atau pintu yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang berbondong-bondong memasukinya. Ganteng. Sementara jalan yang menuju kepada hidup, pintu yang menuju kepada hidup itu sesak dan sempit dan sedikit orang yang masuk ke dalamnya. Nah, kalau kita belajar agama Islam, Muhammad pernah berkata begini, bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Di mana yang 72 golongan itu sesat dan masuk neraka, dan hanya satu golongan saja yang mendapatkan surga. Muhammad bilang ada 73 golongan, yang 72 masuk neraka, hanya satu yang benar. Berarti banyakan yang tidak benar nggak? Ya benar. Iya. Terus bagaimana Anda berpikir yang banyak itu yang benar? Lagi pula gini, kalau Anda berpikir bahwa yang banyak itulah yang benar, Pak Jamie, saya kasih tahu, mayoritas agama di muka bumi ini, agama yang paling banyak dipeluk di muka bumi ini, itu adalah kekristenan. Ya benar sih. Berarti menurut logika Anda justru Kristen yang benar. Kenapa Anda mualaf? Bukan masuk yang paling banyak. Tapi kalau mau dihitung juga kan dia urutan kedua. Oke, setelah Kristen, Islam paling banyak pemeluknya nomor 2. Terus yang menjadi problem Anda? Ya begini, situ kan dulu dari Islam kan.
Kapan saya pernah ngomong dari Islam ini loh? Bukan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya itu dari Islam. Sejak kapan saya mengaku begitu? Kalau ada pengakuan saya begitu, saya lompat dari Monas. Bukan. Maksudnya begini kan, pernah saya ikutin juga siaran Edi waktu itu kan bilang 13 tahun. Maksudnya itu belajar ya, bukan. Ya, saya 13 Cuma tahun mempelajari. mengkaji atau mendalami agama Islam. Bahkan sampai detik ini, saya masih mengkaji mendalami agama Islam. Yang saya dapati, Islam itu sudah pasti salah. Karena saya belajar agama Islam. Tapi selama 30, sekarang begini ya, 90 tahun 95. Kalau nggak salah, berarti udah sekitar 30 tahun. Ya. Ya, 95 kan masuk, Ya, berarti 30 tahun, 30 tahun lah. Itu bukan waktu yang pendek. Nah, selama saya masuk gitu kan, semua orang yang saya ketemu tidak ada yang seperti yang selalu dibahas di situ masalah Islam begini, Islam memang itu oknum. Kalau dilihat-lihat mah oknum, tapi selama ini kalau istri saya kan orang Lampung juga, kalau saya Manado. Nah, istri Lampung. Nah, kalau saya pulang ke kampung itu nggak ada agama yang diajarkan begitu di sana. Semua Iya, baik. karena disembunyikan, Pak Jenny. Begini. Udah berapa lama nonton Edis TV? Oh, udah lama, cukup lama. Oke, ketika Dari saya zaman mengatakan, Facebook loh, dari zaman Facebook saya sering like apa semua ada. oke, baik. Akun saya Facebook sama akun saya ini sama. Oke, yang di Sebenarnya Facebook saya senang juga. semua Edis TV yang di Facebook itu bukan punya saya, itu pengelolanya orang Ih, lain. tahu. Nah, Tahu. begini, Ketahuan mana yang asli, mana yang nggak ada yang asli itu, semuanya bukan ada punya saya satupun. Saya belum bikin Facebook Edis TV, besok saya akan buat. Tapi itu pun saya tetap mendukung. Saya tetap mendukung apa yang dilakukan oleh mereka karena mereka menyebarkan konten-konten saya. Saya mendukung Iya, itu. cuma maksudnya Yang tidak saya dukung cuman mereka situ, hanya tapi- mengedit-edit foto saya, dibuat foto AI begitu. Begini. Iya benar. Begini. Ketika Anda nonton saya membahas agama Islam, mengangkat satu isu-isu di dalam agama Islam yang Anda katakan Anda tidak pernah dengar itu selama Anda jadi Islam 30 tahun. Iya, benar. Apakah itu adalah sebuah fitnah? Enggak juga sih, itu bukan fitnah karena situ selalu ada dalilnya gitu. Jadi memang ya itu bukan Nah, fitnah. yang menjadi pertanyaan saya ketika itu saya ungkapkan, saya sungguh heran kenapa Pak Jemi masih Islam. Sedangkan banyak orang-orang Islam yang setelah mendengar itu, mereka sudah meninggalkan agama Islam. Justru itu saya belum ketemu alasan yang tepat. Alasan yang tepat selama ini, makanya saya rajin nonton karena saya pengen dengar gitu alasan yang lebih tepat gitu. Maksud Anda bagaimana? Bagaimana alasannya supaya Anda meninggalkan agama Islam? Coba. Nah itu ya, soalnya yang saya berpikir begini kan, manusia pertama itu Adam dan Hawa, iya kan? Oke, terus? Nah, enggak, maksudnya yakin nggak itu memang manusia pertama yang diciptakan itu Adam dan Hawa? Ya, terus? Nah, awalnya diciptakan itu kan belum beragama, bener nggak? Agama itu Kalau apa dulu? salah Pengertian bilang, agama itu apa dulu? Iya, maksudnya penganut kayak ada Islam, ada Kristen kan belum ada zamannya itu. Gini, makanya Ya, di dalam ya. Al-Quran, Ya. di dalam Al-Quran, kata yang diterjemahkan menjadi agama itu din. Dan din itu sebenarnya asal usulnya bukan bahasa Arab. Din itu artinya jalan. Nah, kalau misalnya kita merujuk kepada pengertian yang sesungguhnya, Adam, manusia pertama, itu mereka sudah diberikan jalan. Namanya jalan Tuhan. Apa jalan Tuhan itu? Yaitu yang diajarkan oleh Tuhan kepada Adam. Supaya kamu begini dan begitu. Itu jalan namanya. Jalan Tuhan. Din dari Tuhan. Kalau bahasa Islamnya, dinullah. Jalan yang diberikan oleh Allah. Sekalipun nanti saya akan simpulkan bahwa Allah itu adalah sesembahan para penyembah berhala di Arab sana. Begitu. Nah, sekarang lanjutkan dengan pertanyaan yang tadi maksudnya. Sekarang mau Islam, mau agama apapun itulah ya. Saya nggak mau ngomong secara itu soalnya takutnya ada yang jemput lagi depan. Nggak apa-apa. Artinya begini, kita kan berbicara mengenai jalan ini kan, jalan, betul? Ya. Jalan menuju kepada hidup yang kekal. Sebenarnya itu. Betul nggak?
Iya. Nah, pertanyaannya begini, lalu jalan manakah yang harus kita tempuh nih? Islam atau Kristen? Karena Kristen alamatnya Kristen itu adalah hidup yang kekal. Siapa yang sudah masuk kepada hidup yang kekal? Yaitu Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Makanya Tuhan Yesus katakan, makanya Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, sementara jalan Islam, dinul Islam itu, dinullah itu, jalan Allah itu menuju kepada kematian. Siapa yang sudah menempuh jalan Islam? Muhammad. Kemana Muhammad pergi? Ke kuburan. Makanya begini. Makanya makanya di dalam Islam segala ajaran tentang kebangkitan, segala ajaran tentang hidup yang kekal di dalam agama Islam itu tidak pernah terbukti. Karena apa? Yang mengajari itu sekarang ada di dalam kubur. Sama seperti ajaran-ajaran terdahulu. Kita tahu ajaran-ajaran terdahulu, dia mengajarkan kebijaksanaan, dia mengajarkan bakti, mengajarkan ini, baik ajarannya. Tetapi, apakah dia masuk kepada hidup yang kekal? Tidak. Ada ribuan filsuf, ada ribuan orang-orang bijaksana yang namanya kita kenal. Ada Plato, ada Socrates, Aristoteles. Mereka itu filsuf-filsuf Yunani yang mengajarkan hal-hal yang baik. Banyak ajaran-ajarannya yang baik yang kita petik sekarang banyak. Tetapi kemana mereka? Apakah mereka menuju kepada hidup yang kekal? Tidak. Makanya jujur aja, lama-lama saya nonton jadi ada timbul kebimbangan gitu. Ya kalau begitu jangan ditunda-tunda lah, Pak Jamie. Enggak begini. Masalahnya kalau misalnya itu kan sekarang giliran saya juga pelajari, ternyata banyak yang berasal dari Alkitab gitu. Ketika saya membaca Al-Quran dan Alkitab sampai selesai, saya simpulkan bahwa 75% bahan di dalam Al-Quran itu diambil dari Alkitab. Iya. Jadi orang Islam tidak tahu bahwa apa yang ada di kitabnya itu hanyalah contekan-contekan yang ada dalam Bible. Cuma terbolak-balik. Ya, kebolak-balik dan serampangan dan dibuat secara seringkas dan sesimpel mungkin. Sehingga orang yang baca jadi bingung. Jadi ibaratnya kok zaman Musa kan zaman sebelum Masehi. Tapi kok kenapa? Itulah makanya kan saya pengen itu bukannya mau membantah itu, bukan. Nah, dari kebimbangan saya juga pengen biar bisa ada pencerahan gitu. Karena saya juga sekarang malah apalagi yang kemarin malam saya nonton, iya kan? Kemarin malam malam Minggu apa malam Senin itu yang yang ditunjukin di foto itu yang kiri kanan di tengahnya siapa? Oh baik, saya tampilkan lagi ya mengenai sebentar nih. Ini kemarin kayaknya ada yang sebentar ya. Sebentar ya, saya balikan dulu kamera saya ya bang ya. Oke, ini saya tunjukkan. Sebenarnya asal usul agama Islam itu dari mana gitu ya. Nih. Ini adalah sebuah masjid yang sampai sekarang masih ada sampai sekarang. Ini namanya Masjid Hagia Sophia. Ada di Turki. Kelihatan ya, ini ada asma Allah dan asma Muhammad. Tapi nama ini ditambahi kemudian ini. Ini bukan termasuk relief yang asli. Ini bukan orisinil ini. Ini bukan orisinil. Nah, di sini kita lihat, di sini ada relief Bunda Maria dengan Yesus. Nah, tetapi ditempelin oleh orang Islam Muhammad dan Allah. Jadi memang pada asal muawalnya, awal mula Islam itu berkembang, mereka itu memang hanya ingin mempoles agama-agama terdahulu, lalu ditempelkan dengan ajaran pagan Quraisy. Kalau zaman dulu orang Islam itu sholatnya di masjid, di gereja, zaman dulu. Bahkan saya pernah katakan tidak ada satupun masjid yang kuno, masjid kuno yang lama yang sebelumnya bukan gereja. Gak ada. Semua masjid-masjid kuno zaman dulu yang ada sebelum Islam semuanya adalah bekas gereja. Iya, itu udah saya pernah udah sempat saya cari itu. Iya. Kalau sekarang Muslim mengatakan najis kami sholat di gereja.
Gereja tempat tapir. Dia tidak tahu bahwa para agama Islam, ulama-ulama terdahulu menjadikan masjid itu, menjadikan gereja itu sebagai masjid. Ini sudah jelas fakta, nggak bisa diingkari ini. Anda kan lihat aja nih, kelihatan kan? Ini masjid sangat besar ini di benar. Turki. Kelihatan di relief-reliefnya ini ada rasul-rasul ya kan, tempelan kutipan relief-relief yang biblikal begitu. Tinggal ditempel saja sama mereka. Allah dan Muhammad jadilah muslim. Jadi mereka ingin melantik Bunda Maria dilantik jadi muslim, Yesus jadi muslim, nabi-nabi jadi muslim, semua jadi muslim, termasuk Anda jadi muslim. Itu. Gitu aja. Jadi itu yang bikin ragu gitu. Ini tapi kok saya belum pernah kalau di ajaran-ajaran di tempat itu nggak ada yang begitu loh. Iya, karena mereka takut membawakan isu-isu ini, Bang Jemi. Kalau mereka membawakan isu-isu yang seperti ini, takutnya nanti jamaah habis. Kalau jamaah habis gimana nanti yang Juma dan kawan-kawan? Nah, itu juga. Nah, ini juga yang jadi itu ya, saya juga walaupun begini kan, walaupun itu kan yang saya sesali kemarin juga yang waktu sama si Rudi. Ngapain kata saya kok bikin gini, yang masalah si Rudi tadi barusan anak Batak tuh telepon lagi. Ini informasi ya teman-teman ya, karena Pak Jemi mengingatkan kita gini. Saya itu tidak pernah ada masalah dengan Rudi sebelum anak Batak itu telepon saya. Jadi waktu saya sedang live begini, waktu saya sedang siaran begini, menelponlah Rudi Simamora atau anak Batak. Dia bilang sama saya, "Lae, tolonglah dulu ini kasus saya ini, saya mau banding, mau ini, mau itu." Baru saya teringat, loh. Kan udah diurusin sama Rudi sang debater. Kan udah diurusin sama Rudi Yohanes. Terus dia bilang, nggak ada, saya diurusin, nggak ada seperak pun sama saya. Gara-gara video yang sesingkat dan sesimpel itu, akhirnya Rudi Yohanes mulai mencak-mencak. Di sini ngomong katanya Rudi Simamora tidak saya bantu seperak pun. Nah, akhirnya jadi panjang sampai sekarang. Disangka si Rudi saya ingin menjelek-jelekkan namanya. Disangka Rudi Yohanes, padahal saya hanya menerima pesan dari Rudi Simamora. Sama-sama Rudi nama mereka. Iya, sama-sama Rudi. Saya juga ikutin mereka semua. Suka ikutin mereka, suka nonton. Lalu sekarang akhirnya orang jadi pada tahu ternyata benar kata anak Batak, bahwa anak Batak atau Rudi Simamora tidak diurus sama Rudi Yohanes. Bukan nggak diurus ya, artinya tidak sungguh-sungguh diurus. Iya. Begitu. Artinya uang yang digalang untuk anak Batak sama Rudi Yohanes hanya dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak berguna. Buktinya apa? Buktinya nggak ada ngaruhnya apa-apa sama anak Batak. Malah sekarang anak Batak, dia sekarang pusing katanya ngurusin bau membayar subsidiar. Dia tadi ini sama saya, silakan teman-teman hubungin dia sendiri, anak Batak sendiri, karena saya nggak mau jadi perantara. Kalau kalian mau support anak Batak, langsung ke dia. Saya nggak mau kayak Rudi Yohanes melalui perantaraan saya. Nggak mau. Masa duitnya anak Batak kok harus ngalir ke saya dulu? Ngapain? Langsung saja ke dia. Dia kan ada nomor rekeningnya di situ. Iya. Gitu. Jadi nggak ada lagi yang orang pun berpandangan negatif. Saya nggak mau seperti itu. Nah, kalau Rudi Yohanes dengan perantaraan dia, begitu. Akhirnya konon katanya duitnya disalahgunakan oleh dia. Katanya terkumpul dana 78 juta untuk ngurusin anak Batak, untuk ngurusin kasusnya, tetapi ternyata tidak diurusin sama Rudi Yohanes. Kan hanya sesimpel itu. Nggak ada masalah yang begitu ini. Hanya itu masalahnya, simple. Padahal sudah saya bilang, udah kalau begitu Rudi Yohanes, udah kembalikan saja itu duit yang 98 juta yang memang untuk anak Batak itu, udah kasih aja sama dia, beres, udah. Tetapi sama dia langsung, itu saya pakai buat ganti ban. Kan itu cerita dia kan, buat ganti ban katanya. Aturan kan memang harus itu. Harusnya kita itu kan kompak dan bersatu. Tetapi begini Pak Jemi. Harusnya kita kompak dan bersatu, tetapi apa? Tetapi sekarang itu memang fakta di lapangan ada yang namanya kecemburuan. Padahal Rudi Iskariot seharusnya dia tidak usah cemburu dengan saya. Bukankah dia sudah
mendirikan rumah anak terang, mendirikan gereja, mendirikan apa yang mau dicemburukan sama saya? Sandal jepit itu Iya. yang saya tunjukkan sama dia. Nggak usah diladenin, maksud saya tuh. Kalau memang bisa nggak usah lah. Iya, Karena tapi cuma Anda yang membawa bikin- isu itu. Kan saya sudah tidak ladeni sebenarnya. Iya. Maksudnya sekedar mengingatkan. Dan ini terakhir, maksudnya kalau memang masih ada waktu. Sebenarnya begini, kalaupun saya mau kembali agak berat lah, karena bukan sendiri lagi. Maksudnya? Udah bukan sendiri, anak 3. Semuanya muslim. Yang pertama udah nikah, iya, udah jelas pastilah. Berarti Pak Jamie nikah dengan seorang perempuan muslim. Iya, Makanya mualaf. iya, Nah, selama jadi mualaf sholat? enggak pernah. Nah. Padahal di dalam agama Islam itu pernah nggak tidak sholat Jumat dalam beberapa waktu? Malah nggak pernah sholat Jumat? Enggak pernah. Nggak pernah sholat Jumat. 30 tahun. 30 Kalau tahun sering- tak pernah Iya. sholat Jumat. Jadi makanya saya bilang begini, di dalam agama Islam barang siapa yang meninggalkan sholat itu akan disiksa. Iya, sekali Anda meninggalkan sholat 70 tahun Anda di neraka. Karena Muhammad ini pedagang, jadi dia kalau soal angka-angka dia pintar dia, 70 tahun di neraka. Ya kan? Kemudian barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut, maka dia itu tapir. Jadi saya mau bilang begini Pak Jamie, gini. Jangan memikirkan, maksudnya begini, jangan memikirkan langsung membawa semua anggota keluarga gini. Pertama, langkah kecil itu dimulai dari Anda dulu. Ketika Anda sudah mengambil satu langkah yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, pasti kurang banyaknya, sedikit banyaknya, itu pasti nanti Anda akan mempengaruhi istri dan anak-anak. Satu hal saja coba. Ketika Anda nonton channel saya ini, saya bongkar mengenai tingkah laku Muhammad. Bagaimana satu hal yang terkenal kemarin itu, bagaimana Muhammad menyuruh wanita yang sudah punya suami menyusui pria lain yang sudah Oh, dewasa. itu udah lama itu. Udah lama itu saya Coba dengar. itu bawakan kepada anak dan istri. Bagaimana orang seperti Nggak ini mau. kita ikuti? Udah pernah saya itu nggak mau. Apa respon mereka? Didengar aja nggak mau. Boro-boro itu. Mereka menutup Sampai- pintu hatinya kan? Iya. Oke, ketika mereka menutup pintu hatinya itu, mereka memang tidak mau dengar, atau mereka itu tahu bahwa itu ada, atau bagaimana? Yang jadi bingung malah begini loh. Kalau saya bahas masalah itu, aduh gimana ya Ci? Oke, saya tahu. Susah sih. Baik, karena ini Anda di depan publik, mungkin nanti Nah, iya istri benar anak juga. nonton begitu ya. Saya maksudkan istri begini. saya dengar tuh. Istri saya Istri di dalam dengar. tuh. Ya, nggak apa-apa. Artinya begini. Jangan sampai Anda menggunakan kekerasan atau paksaan-paksaan. Loh, itu memang nggak bisa lah, Iya, nggak pernah. kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri. Nanti ketika istri Anda ataupun anak-anak terbuka pikirannya, ya, Muhammad ini kita jadikan suri tauladan, panutan kita. Tapi kenapa kok dia begini? Nyuruh orang yang beristri menyusui laki-laki lain. Ini bagaimana ini Nabi kita ini? Iya, Bukankah- itulah yang bikin bingung. Iya. Ada, maksudnya sekarang yang setahu saya dari dulu dia Baik, suri tauladan. Iya, ada yang Mulia, begitu. Sampai akhlaknya saya terpuji gitu kan? sampai saya nggak ada di itu, saya suka saya baca sering itu, saya sering oh terdapat di mana tulis kan, saya cari benar ada. Ya. Itu ya makanya Makanya saya begini, juga makanya terlalu- pesan inti daripada Edis TV itu hanya satu. Karena Edis TV ini memang fokusnya itu adalah orang-orang Islam. Maka pesan inti saya itu adalah begini. Ambil Muhammad yang memerintah di hatimu, pensiunkan dia, ganti dengan Yesus. Supaya yang memerintah di hatimu, yang menjadi raja di hatimu, yang menguasai hidupmu bukan lagi Muhammad, tetapi Yesus. tapi begini loh, ini jujur aja, mungkin yang nonton sini mungkin nggak percaya juga. Saya ini asal bodoh, istri saya Lampung. Kalau saya percaya, Anda tidak mungkinlah bohong di hadapan 13.000 orang begini. Masaan, pasti Anda tetangga-tetangga juga pasti tahu. Iya. Nah, tapi selama ini
Mungkin orang juga 99% pasti percaya. Karena walaupun udah itu nggak mungkin lah kita. Maksudnya ya mungkin situ tahu lah. Ya, saya Kalau ngerti Pak sampai Jamie. Intinya, nggak mungkin. intinya pesan saya Pak Jamie supaya yang memerintah di dalam keluarga, yang menjadi raja di dalam keluarga, jangan lagi Muhammad. Karena ketika Muhammad Anda biarkan terus memerintah di dalam keluarga Anda, satu keluarga nanti Anda akan pergi ke Arab. Di sana nanti kalian akan menciumi sebongkah batu. Nah, tuh itu nonton nggak? Nonton denger suara headset. Oke, iya. Orang Halo Lampung. Bu. Iya. Iya, orang Lampung kan juga. Lampung, Ulun. Nah. Maksudnya mulai Lampung kah atau bagaimana? Mulai Lampung atau bukan? Matiin dulu ini apa? Ambil itu biar nggak pakai headset biar Mulai itu maksudnya seorang wanita, gadis Lampung begitu. Atau karena di Lampung ini banyak suku. Begitu. Segala macam suku ada. Ketinggalan apa saya lebih udah. Oh ini. Nah, aku suruh nonton itu. Mana sih? Halo. Ya, mulai Lampung kah, Bu? Mulai Lampung atau bukan? Itu dekat sini kak. Bukan, dia Lampung juga tapi kan Jawa. Oh, Jawa, ya. Karena 60% komposisi penduduk suku di Provinsi Lampung itu orang pendatang dari Pulau Jawa. Kalau Lampung Kalianda. Oh, Kalianda, ya. Nah. Kalianda itu di Lampung Selatan. Lampung Selatan. Masnya mana? Ah, nanti datang rumah saya kita. Jangan tanya rumah kalau ini. Iya. Jangan tanya rumah. Nggak boleh. Kalianda. Itu banyak pantai di sana, pantai bagus-bagus. Ya. Iya. Sering kalau lebaran pulang. Iya, kalau malam tahun baru biasanya orang-orang pada ke Kalianda, main ke Pasir Putih sana. Iya, atau lebaran. Iya. Sering. Jadi, saya juga ini ada istri saya, 30 tahun menikah. Belum pernah sholat Id. Belum pernah sholat Aid. Iya. Jadi saya Kalau saya menyampaikan begini, kalau saya yang menyampaikan nanti Pak Jamie, nanti Ya. akhirnya malah terjadi sebuah debat yang gak karu-karuan. Tapi kalau yang menyampaikan itu adalah sang suami tercinta, itu pasti lebih didengar. Makanya tugas saya menyampaikan kepada Anda, tugas Anda menyampaikan kepada keluarga, begitu. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Jamie. Ya, Semoga terima kasih. semoga Anda segera mendapatkan kebenaran dan kembali kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Jamie. Saya turunkan ya. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Teman-teman, kita sudah dengarkan tadi bagaimana Edis TV berdiskusi dengan seorang bapak muslim yang sudah mualaf selama 30 tahun lamanya. Dan setelah kita menonton diskusi tadi, bagaimana bapak seorang mualaf ini mengatakan dengan jelas bahwa dia mulai ragu dengan ajaran yang diajarkan kepadanya setelah dia mendengar Edis TV. Ya tentu teman-teman, karena apa? Karena kebenaran, karena jalan menuju surga hanyalah satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang diberitakan oleh Edis TV, sehingga bapak ini ingin dan bahkan mulai ragu dengan ajarannya. Nah teman-teman, kenapa? Ya, seperti yang disampaikan oleh Edis TV, bahwa memang pengikut yang banyak tidak menentukan bahwa agama itu adalah sepenuhnya benar. Karena Yesus pernah mengatakan bahwa lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan, tetapi banyak orang masuk melaluinya. Namun sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, tetapi sedikit orang yang masuk melaluinya. Nah teman-teman, jadi dalam hal ini jangan kita melihat pengikut yang banyak. Jangan kita melihat tentang berapa orang yang mengikuti, tapi biarlah kita melihat kembali kepada kebenaran. Alkitab katakan apabila Yesus memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Kalau kita baca Alkitab kita, Yesus itu punya kuasa. Dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa melakukan mujizat penciptaan, bagaimana yang buta melihat, bagaimana orang kusta disembuhkan dan bahkan terjadi tahir. Bahkan saudara, seorang Lazarus yang sudah berada di dalam kubur, sudah meninggal 4 hari 4 malam, bisa bangkit kembali. Siapakah yang mampu melakukannya? Hanyalah Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal.
Tentu kita sebagai umat manusia menginginkan kehidupan yang kekal. Dan kita tahu bahwa agama itu adalah jalan, seperti yang disampaikan oleh saudara kita LSTP. Tentunya jalan menuju surga, jalan menuju kehidupan yang kekal. Tentu inilah yang kita rindukan. Kalau kita dalam kekristenan, hidup yang kekal itu ada. Bahkan kematian yang kekal itu ada. Neraka yang kekal itu ada. Dan surga yang kekal itu ada. Kalau itu kita harus pastikan, ya, siapa yang kita ikuti. Apakah yang kita ikuti itu menjamin akan membawa kita ke surga? Yesus jelas-jelas dia tidak ada di dalam kubur, ya. Kalau kita cek kuburannya hari ini, nggak ada di sana tulang Tuhan, nggak ada. Karena Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Bahkan dia itu naik ke surga, disaksikan oleh 500 pasang mata sekaligus. Waktu itu dia naik ke surga. Jadi dia tidak ada di kuburan, tapi dia ada di surga. Jadi itulah sebabnya Yesus katakan, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus bukan hanya mengungkapkan, tapi memang dia di surga, sehingga dia pun mampu membawa orang-orang yang percaya kepadanya ke surga yang kekal yang dijanjikan. Nah teman-teman, saya berharap video yang saya berikan ini boleh memberkati kita, serta memberikan kepada kita pembelajaran-pembelajaran penting. Salam saudaraku, sampai jumpa di video selanjutnya.